kami dari Universitas Negara Tuban datang ke sini untuk wawancara mengenai tentang Kalistung pada sekolah dasar. Enggak. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Lastuti, ngajar kelas 2. Boleh disebutkan nama sekolahnya, Bu? Di sini nama sekolahnya SDN Sumorgo, nomor 310, Jalan Kiai Haji Masuki, nomor 725. Pendapat Ibu sendiri dalam proses Kalistung di kelas rendah itu seperti apa? Kalau pendapat saya ya, dengan adanya penerapan, maksudnya nih, penerapan program Kalistung di kelas rendah itu, kalau menurut saya sangat membantu sekali. Karena itu apa ya? Karena kelas rendah itu sangat membutuhkan adanya program-program seperti itu, dan itu bisa membantu meningkatkan kualitas pemahaman anak didik, terutama di kelas rendah. Kalau di kelas rendah itu keseluruhan siswa apa sudah mampu dalam berhitung? Alhamdulillah kalau berhitung ya, khusus berhitung saja ya. Kalau berhitung ada 1-2 anak yang belum menguasai betul. Namun kalau misalkan angka-angka gitu dia sudah ngerti. Tapi kalau sudah dikasih soal, misalnya kok penjumlahan dengan susun pendek atau pengurangan dengan cara susun pendek, itu masih butuh pendampingan khusus. Untuk menulis, membacanya sendiri. Kalau menulis, membaca, alhamdulillah sudah lancar semua. Sudah lancar hanya untuk kalau berhitungnya hanya kurang di berhitungnya saja. Kemudian keseluruhan siswa di kelas Ibu sudah mengetahui cara berhitung secara penuh. Kalau untuk menghitung secara penuh sesuai dengan tema di kelas 2 nggih, tata urutannya sudah saya jelaskan dari A sampai Z, oke? Saya ikuti dari pertama sampai akhir materi-materi itu. Namun setiap anak kan berbeda masing-masing cara penangkapan materinya itu. Kadang ada yang paham betul, kadang ada yang masih kurang. Tapi untuk yang sama sekali tidak mengerti, Nggak ada. Kemudian kendalanya, Bu, yang biasanya dihadapi baik jenengan maupun siswa dalam mempelajari proses berhitung itu seperti apa? Sistem ya? Ya. Kalau dari guru dulu. Boleh. Kalau faktor dari guru, mungkin karena adanya kurang gitu ya, sarpras dari lingkungan sekolahnya mungkin. Sarprasnya yang kurang mendukung mungkin, atau mungkin saya sendiri yang kurang inovasi dalam memberikan materi-materi, kurang adanya trik-trik gitu. Tapi kalau untuk di sini, kebetulan di sini itu kan karakter anak itu atau latar belakang anak berbeda, dari keluarga yang berbeda. Ada yang tinggal sama orang tua, ada yang tinggal sama mbahnya. Orang tuanya mungkin pergi merantau. Nah, dari situ tuh sudah menjadi kendala. Ada anak yang dengan didikan orang tua, setiap hari ketemu orang tua, diajari, dia lebih nyantol kalau dikasih pembelajaran, misalnya cara membaca, berhitung, menulis gitu. Tapi beda lagi kalau misalkan anak yang tinggal sama mbah, itu akan lebih terlambat mungkin deh. Cara penguasaan materinya kurang, dan mungkin juga penyebabnya apa ya, kualitas pemahaman anak tadi. Karena mungkin ada orang tua yang open setiap hari menyuruh belajar. Mungkin juga kurang adanya motivasi dari anak itu sendiri ataupun orang tua. Disleksia sendiri banyak di sekolah. Alhamdulillah kalau untuk SD Sumurgo disleksia itu kayaknya nggak ada. Soalnya kalau disleksia itu kan salah satu gangguan anak, kesulitan untuk membaca, memahami huruf. Kalau di sini kayaknya nggak ada, Mbak. Pasti bisa, meskipun masih terbata-bata cara bacanya, mungkin dari kelas 1 nggak lancar gitu saja. Kalau yang nggak benar-benar paham itu kayaknya nggak ada. Dulu ada, tapi kalau sekarang nggak ada. Kalau dulu biasanya kendalanya apa ya, Bu? Kenapa kok anak bisa? Kalau dulu itu kalau disleksia itu memang benar-benar apa ya? Tapi saya nggak pernah pegang ya anak yang disleksia, karena itu butuh penanganan khusus kalau menurut saya.
Soalnya misalnya diajari hari ini A, B, C, tahu sekarang di beberapa menit, nggak sampai jam, beberapa menit ditanya lagi, misalnya diacak, dia sudah benar-benar yang lupa. Kadang Ya, A, B, C bisa nanti naik ke D, C-nya yang lupa, iya, D-nya bisa. Bagaimana motivasi siswa dalam membaca, belajar membaca, menulis, dan berhitung? Untuk motivasi siswa itu kalau saya berikan buku-buku yang mendukung ya. Kalau di kelas itu saya berikan pojok sudut baca itu, saya berikan buku, nggak hanya materi, di situ ada buku-buku dongeng, ada buku-buku bacaan yang lain tentang hewan mungkin. Nah dari situ anak-anak akan termotivasi nanti. Biasa kalau pagi sebelum pelajaran dimulai biasanya ada kegiatan literasi, membaca beberapa menit gitu. Kalau enggak kadang di sela-sela waktu istirahat saya itu suka menerapkan gini, kayak tutor sebaya mungkin namanya nih. Anak yang pandai itu saya gini kan, Dok, Cung, tolong dia dibantu temannya. Soalnya kalau sama guru kadang lebih suka malu, lebih suka keko. Tapi kalau sama temennya kan dia enak. Dia gini, misalnya mau baca buku yang ini, dia milih terserah. Nanti temannya tinggal ngawasi, kalau ada kesalahan dibetulkan gitu saja. Kalau di sela-sela istirahat. Kemudian ada jam tambahan buat Bu untuk program Kalistung yang dijalankan. Untuk kelas 2 ini selama 1 tahun ini nggak ada. Soalnya gini, anak-anaknya kan kemarin setelah pandemi itu ini kan baru apa ya istilahnya gitu, Aktif kembali. ya, baru aktif kembali, nanti nggak kaget. Ya tadi di sela-sela istirahat saja, kalau misalkan itu saya berikan sedikit-sedikit kalau pas atau jam kosong misalnya jam olahraga. Sekarang kan di SD Sumurgon ini kebetulan guru olahraganya diangkat jadi kepala sekolah. Nah kalau jam-jam seperti itu kadang saya masuk, anak yang kurang membacanya, menulisnya, berhitung tadi, saya kasih sedikit-sedikit di situ. Mas Fia bisa ditambahkan pertanyaan? Ya untuk Ibu, media yang menarik untuk siswa dalam program Kalistung itu yang diterapkan media apa biasanya? Media ya. Kalau media itu karena sekarang sudah zaman canggih ya. Kadang saya suka meminjamkan HP. Di situ pakai huruf abjad itu loh. Oh iya. Terus nyusun jadi sebuah kata. Tapi karena kelas 2 sudah, kalau bacanya sudah lancar, itu sudah nggak pakai lagi ya. Kalau misalnya belum sama sekali itu bisa pakai kartu bilangan, kartu angka, dan kebetulan di sini ada di perpustakaan disediakan untuk kartu bilangan dan angka tadi. Tapi saya kalau untuk berhitung lebih cepatnya itu kadang kalau bilangan itu pakai kartu bilangan, dan saya sukanya pakai kayak sejenis kuis gitu loh. Oh iya. Kalau pas mau pulang gitu. Biasanya kan anak-anak memang lebih tertarik. Iya, lebih antusias sekali. Untuk selanjutnya tuh hambatan dalam program Kalistung yang dijalankan di SD Sumurgon ini, hambatannya seperti apa? Hambatannya mungkin seperti tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Hambatannya ya mungkin karena kurang adanya motivasi yang pertama dari siswa itu sendiri, kurang adanya semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan kurang adanya motivasi juga dari orang tua siswa, karena orang tuanya kalau sini kan rata-rata juga petani, kita tahu sendiri nih, berangkat pagi pulang malam, kadang dikasih PR pun kadang kurang memperhatikan. Ya, jadi intinya kendalanya itu di peran orang tua kurang Iya, sama anak. Iya. Itu tadi sendiri anak. Selanjutnya bagaimana cara menghadapi beragamnya karakter siswa seperti aktif dan tidak aktif dalam penerapan program Kalistung ini? Kalau untuk menghadapi berbagai macam karakter itu saya suka gini, membentuk kelompok ketika pembelajaran, misalnya pembelajaran tertentu gitu ya. Tapi nggak setiap hari terus kelompok terus enggak. Kadang ada yang tak bentuk kelompok. Jadi anak yang kurang aktif nanti di situ dikasih tugas sama anak yang aktif, sama anak yang kurang aktif. Setiap kelompok saya kasih 1 atau 2 anak yang aktif.
Nah, begitu juga sebaliknya, anak yang kurang aktif juga saya bagi setiap kelompoknya. Di situ nanti akan terjadi interaksi, akan terjadi saling membantu, saling ngomong-ngomongan, ini gimana? Pasti tanya, saya nggak bisa. Tapi terkadang juga lebih dominan pasrah ke yang lebih bisa biasanya. Nah, makanya di tengah-tengah itu guru harus jadi motivator di situ, harus negur. Kalau misalkan ada anak yang hanya nyontoh saja, Oke. kasih tugas, suruh buka, suruh baca, biar dia juga ikut tahu. Terima kasih Bu Sinten Dewo, Bu Tuti, Bu Tuti atas waktunya memberikan kami beberapa informasi tentang SD Sumurgung, mengenai program Kalistung juga. Kita udah. Kami dari apa namanya mahasiswa Uniro PGSD khususnya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, dan tak lupa juga untuk ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah sudah mengizinkan kami untuk melaksanakan wawancara di SDN Sumurgung. ya sama-sama. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaannya. Nah, mungkin saya juga minta maaf kalau barangkali ada penyampaian saya yang kurang jelas, atau mungkin penyampaian saya yang bersimpangan dengan menurut pemahaman menurut jenengan berbeda gitu. Saya juga minta maaf. Ya, kita mohon undur diri. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oh iya.